adik-adik, gimana nih kabarnya 2 minggu ini? Pasti sehat kan? Nah adik-adik, ibadah kita kali ini harus online dulu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong Kak Kesya, kan ibadah nggak harus di gereja, kita bisa memuji Tuhan di semua tempat. Betul juga Kak Ica. Nah kalau gitu aku mau ajak adik-adik pagi berdiri yuk. Berdiri yang masih duduk, ayo. Nah, kita mau pujikan satu pujian lagu, di mana kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas pagi yang indah, adik-adik bisa bangun tidur melihat matahari, bunga-bunga, burung-burung berkicauan. Yuk! Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah anak kali ini, mari kita sama-sama satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul meskipun secara online Tuhan. Kami dapat berceria, kami dapat memuji nama-Mu Tuhan. Sebenarnya kami akan memulai ibadah anak, kiranya Kau berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Kesya, kenapa sih akhir-akhir ini bahagia mulu? Kak Ica mau tahu ya kenapa akhir-akhir ini aku bahagia mulu? Kenapa sih, emang ada apa? Adik-adik mau tahu nggak kenapa akhir-akhir ini Kak Kesya bahagia mulu? Kalau mau tahu, yuk kita mau pujikan lagu ini supaya kita tahu jawabannya. Saya bergirang, kau bergirang, saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Nah, udah tahu belum jawabannya? Kalau belum, kita mau pujikan lagi sekali lagi.
firman Tuhan. Jadi disiapin dulu yuk Alkitabnya. Sambil kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita mau cucikan ku ingin dengan cerita. Terima kasih Tuhan untuk pujian-pujian-Mu ya Tuhan. Kami sudah naikkan pujian kami untuk Engkau Tuhan, sebab kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat menangkap apa yang akan diberitakan oleh kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Ketemu lagi sama Kak Andra. Kita akan sama-sama membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka dari kitab 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja itu berarti di Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat 15. Kak Andra ulangi ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat 15. Kak Andra bacakan untuk kita semua. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati, sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Lalu Naaman pergi memberitahukan kepada tuannya. Katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu." Jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Naaman pergi dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 pakaian ganti. Ia menyampaikan kepada Raja Israel surat yang berbunyi, "Ketika surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwa aku mengutus Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyak pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Allah yang mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya? Lihatlah dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ketika didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyak pakaiannya, ia mengirim pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, "Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir." Tetapi Naaman marah, lalu pergi sambil berkata, "Sungguh kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik,
lebih baik daripada segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah pemberian dari hamba-Mu." Wih, itu tadi pembacaan firman kita, teman-teman. Sekarang Kak Andra mau tanya, teman-teman pernah sakit nggak? Sekalipun jangan sampai ya, cuman kalau teman-teman sakit, biasanya teman-teman ngelakuin apa? Tidur, istirahat, terus makan, terus apa lagi? Minum air, minum obat, ya nggak? Minum obat. Biasanya papa mama bilangnya apa? "Ayo Andra, sakit, tidur dulu, makan ini, minum itu, diminum obatnya, jangan sampai lupa." Bener kan? Ya kan? Coba tanya papa mama kalau pas nonton ini ditanya, "Pak, mah kalau aku sakit, aku harus ngapain ya?" Atau mungkin papa mama bawa kita ke dokter, ke puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit. Terus dokter bilang, "Bapak, Ibu, atau Andra, nanti obatnya diminum 3 kali sehari, sehabis makan. Jangan lupa ya, cepat sembuh, jangan lupa istirahat." Bener kan? Coba tanya papa mama ya. Nah, beberapa waktu lalu Kak Andra pernah sakit. Kak Andra sakit, demam rasanya, kayak meriang gitu kan. Terus apa yang Kak Andra lakukan? Kak Andra tidur, Kak Andra makan, Kak Andra minum, terus Kak Andra tidur lagi, terus Kak Andra makan lagi, terus Kak Andra minum lagi. Tapi juga Kak Andra sambil minum obat. Lalu pada hari yang ketiga, Kak Andra sembuh. Tapi Kak Andra langsung sembuh gak ya? Enggak, Kak Andra gak langsung sembuh. Kak Andra harus istirahat, harus makan, harus minum obat, tidur lagi, makan lagi, minum lagi, gitu terus sampai hari yang ketiga. Nah teman-teman, waktu kita baca Alkitab tadi, ada seorang panglima, orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang punya banyak anak buah, orang yang punya kuasa, pokoknya orang keren. Namanya Naaman. Naaman ini sekalipun dia keren, tapi dia sakit, teman-teman. Terus kemudian singkat cerita, dia minta disembuhkan. Ada orang yang bilang ke dia, "Coba Pak Naaman pergi ke daerah Israel sana, ketemu sama Raja Israel. Kayaknya di sana ada seorang nabi deh, bisa menyembuhkan Pak Naaman." "Oh ya? Oke, aku pergi." Apa yang dibawa coba? Dia bawa ribuan sikal perak, emas, harta berharga. Harapannya Pak Naaman kasih ke Nabi Israel supaya dia disembuhkan. Sampai ke sana, Nabi Elisa bilang apa? "Dah gampang, kamu mandi di sungai Yordan. Dah mandi di sana, nanti kamu sembuh." Pak Naaman harusnya gimana? Kalau ibarat kata nih, itu Kak Andra. Lalu kemudian Nabi Elisa tuh dokter. Lalu dokter bilang, "Ya udah Andra, kamu makan, minum, obatnya diminum ya 3 kali sehari. Jangan lupa, jangan sampai kelewat. 3 kali sehari aja, dimakan, diminum. Tapi obatnya pahit, aku gak suka. Gak enak gitu, obatnya pahit, gak suka." Nah, Kak Andra gak sembuh ternyata. Nah, Naaman, sang panglima tadi, dia juga bilang gini, "Oh, mentang-mentang aku nih orang hebat, masa aku disuruh mandi di sungai Yordan, udah kotor, bau, gak mau aku, gak mau." Tapi pegawai-pegawainya datang terus bilang, "Pak Naaman, udahlah Pak, mandi aja. Lagian toh cuma mandi 7 kali, kan gak susah toh, gampang toh." Lalu kemudian Naaman mikir, iya juga ya, ya udah deh aku mandi. Lalu Naaman mandi berapa kali tadi? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 kali dia mandi. Bayangin tuh, 7 kali dia mandi. Lalu yang ke-7 dia sembuh. Nah, keren ya. Wah, Naaman seneng banget. Kemudian dia bilang, memang di seluruh negeri ini gak ada Tuhan selain Tuhan di Israel. Luar biasa. Tapi adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, Pak Naaman sembuhnya karena kemudian dia cuma diem aja gak? Enggak, dia mendengarkan perintah Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan lewat Nabi Elisa, kamu mandi di sungai Yordan 7 kali. Pak Naaman, sekalipun nih awalnya nih, wah, kotor tempatnya, males, menjijikkan, tapi tetap akhirnya mandi. Sama kayak Kak Andra, sama kayak adik-adik semua. Misalnya sakit, disuruh minum obat, mau nggak? Atau malah ada yang nggak mau, pahit, aku nggak suka. Padahal obat itu membawa kesembuhan. Padahal kalau teman-teman makan, teman-teman akan jadi sehat. Kalau teman-teman minum, teman-teman jadi tambah sehat. Kalau teman-teman istirahat, tidur, teman-teman jadi sehat. Ayo, siapa yang masih bandel kalau diminta orang tuanya tidur, diminta orang tuanya makan, minum obat, siapa yang bandel? Ayo. Nah, jadi teman-teman, firman Tuhan pada kali ini akan mengingatkan kita semua, termasuk Kak Andra. Kalau kita mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan melalui orang tua kita, terutama kalau sakit ya, orang tua, dokter, lalu bilang, ayo Andra, tidur, makan, minum obatnya, dan kita lakukan, maka Tuhan bisa mendatangkan kesembuhan lewat hal-hal tadi, seperti Pak Naaman. Pak Naaman taat, mandi di sungai Yordan 7 kali, sekalipun sungainya agak-agak kotor ya, seperti minum obat, agak-agak pahit. Tapi kepahitan itu membawa kesembuhan. Oke, jadi teman-teman taat sama Tuhan. Kalau misalnya nih, harapannya teman-teman sehat semua ya. Tapi kalau teman-teman pernah sakit, kalau teman-teman pas lagi ngerasa gak enak badan, lalu papa mama bilang, ayo tidur dulu, minum obat, makan, minum, ditaatin. Jangan marah-marah, jangan nangis-nangis, karena itu semua membawa kesembuhan. Hore, aku sembuh lagi. Dan Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan lewat apa? Lewat dokter, lewat obat, lewat makanan, minuman, lewat papa mama. Semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya, tetap sehat, tetap kuat, taat dan setia, dengar-dengaran sama kata orang tua, karena orang tualah yang menjadi wakil Tuhan selama kita ada di dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yuk sekarang Kak Andra aja kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada minggu ini. Tuhan, kadang-kadang kami seperti Naaman, marah, gak suka ketika Tuhan perintahkan kami melalui orang tua, melalui dokter, untuk hidup kami supaya lebih sehat. Maaf ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh senantiasa dengar-dengaran, kami boleh nurut apa yang diperintahkan papa mama, apalagi kalau itu membawa kesembuhan buat tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran papa mama. Terima kasih kalau kami sakit, Tuhan sediakan dokter, dan Tuhan sediakan segala hal, makanan, minuman yang membawa kesembuhan dan membawa pemulihan buat kami. Kami mau Tuhan, anak-anak-Mu semakin dengar-dengaran terhadap apa yang Tuhan katakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga memohon dan juga bersyukur. Amin. Nah, ibadah anak kita udah selesai nih Kakak Kesha. Oh iya, nah jangan lupa ya adik, besok kita sekolah minggu di kelas kita masing-masing. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.